Penyebaran virus corona semakin mengkhawatirkan. Hingga Minggu, jumlah pasien corona di Indonesia tercatat 117 orang yang 5 diantaranya meninggal dunia. Jumlah orang yang terjangkit corona diprediksi akan terus bertambah setiap hari. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan sebaran virus ini. Salah satunya dengan memberlakukan kebijakan pembatasan kontak sosial atau social distancing. Dimulai dari Jakarta, seluruh sekolah diliburkan hingga 2 pekan ke depan. Operasional transportasi publik juga dibatasi. Pemilik perusahaan diimbau menerapkan sistem bekerja dari rumah. Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Sejumlah tempat rekreasi milik pemerintah juga ditutup dan warga diimbau untuk tidak berpergian keluar kota guna mencegah tersebarnya virus corona yang telah menjadi pandemi global itu. Social distancing dinilai menjadi salah satu alternatif efektif untuk mencegah penyebaran virus corona ketimbang pemerintah harus mengisolasi kota atau lockdown. Membatasi kegiatan di luar rumah akan menghindari masyarakat terdampak corona. Jika tidak, jumlah pasien corona akan terus bertambah. Rumah sakit akan penuh dengan pasien corona yang mengakibatkan tidak semua pasien dapat tertanggulangi dengan baik. Dampaknya sudah pasti jumlah pasien corona yang meninggal dunia akan semakin tinggi dan penyebaran virus corona tidak bisa dikendalikan lagi. Kebijakan social distancing tidak akan berhasil jika masyarakat tidak patuh dan tidak ikut membatasi diri. Kesadaran masyarakat untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah adalah kunci keberhasilan kebijakan ini demi melindungi semua dari penyebaran virus corona. Ya, pemerintah memilih mengimbau masyarakat untuk membatasi kontak dengan banyak orang lewat social distancing untuk membendung penyebaran virus corona. Ya, lalu seberapa efektif kebijakan ini? Untuk membahasnya kita sudah bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Dr. Brian Sri Prihastuti dan ahli mikrobiologi LIPI Sugiono Saputra. Selamat siang Mbak Brian. Selamat Mas Sugi. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bu Brian ini akhirnya memang sebelumnya isu atau apa namanya statement dari publik mengenai lockdown ini kan mulai mengemuka ketika Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, semoga cepat fit lagi ya Pak Budi, ini terinfeksi corona. Akhirnya banyak yang seperti mendesak begitu dan akhirnya Presiden Jokowi memutuskan social distancing yang juga sudah dilakukan juga oleh salah satunya DKI Jakarta. Apa pertimbangannya Bu Brian? Tidak melockdown tapi hanya berupa anjuran social distancing dan bagaimana memastikan warga ini nurut gitu, patuh akan adanya social distancing ini? Iya, jadi sebetulnya kalau dari sisi kesehatan masyarakat, kalau kita merujuk pada undang-undang karantina dan yang kami pahami sebagai praktisi kesehatan masyarakat, kita tuh tidak mengenal ya istilah lockdown. Oke. Nggak ada istilah lockdown itu. Yang kita kenal itu ada 3. 1 isolasi. Kalau isolasi itu artinya adalah memisahkan orang sakit, karena dianggap sebagai sumber penularan kepada orang yang sehat dan sekaligus karena dia sakit ada upaya pengobatan, ada treatment di dalamnya, itu isolasi. Yang kedua adalah karantina. Kalau karantina itu pada prinsipnya juga pemisahan juga, tapi pemisahan orang yang tidak sakit, orang yang tidak menunjukkan gejala. Itu karantina. Ada levelnya, ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, dan yang terakhir adalah social distancing. Kalau social distancing itu dia bukan memisahkan, tetapi membatasi aktivitas sosial sehingga hubungan orang dengan orang itu dibatasi. Jadi pakai jarak aman. Karena ini droplet kan itu 1,8 meter maksimal ya, tetapi ya kita sepakati ya 1 meter paling enggak ya. 1 meter lah, jangan terlalu dekat, ini terlalu dekat nih. Itu ya, jadi tiga makna itu. Mungkin yang disebut dengan lockdown, orang kemudian menyamakan lockdown itu kayak karantina wilayah. Seperti apa mungkin sih? Seperti yang tadi di Wuhan mungkin perbandingannya. Iya, Wuhan itu contohnya terjadi karantina wilayah. Artinya semua orang di dalam satu wilayah itu dianggap dia terinfeksi gitu. Dan dia harus dipisahkan dari wilayah yang lain. Jangan sampai orang luar masuk tidak kontak pun akan sakit. Atau orang dari dalam kalau keluar dia akan membawa gitu. Itu yang disebut sebagai local transmission. Jadi kalau di satu wilayah sudah terjadi local transmission, maka karantina wilayah diberlakukan.
ini asumsinya bahwa pengertian karantina wilayah itu sama dengan lockdown ya. Ini saya juga masih bertanya-tanya sebenarnya. Kalau kita cari sih ada arti lockdown adalah ini. Tapi dalam terminologi kami itu tidak mengenal istilah lockdown itu. Tapi kita juga lihat masyarakat saatnya nampaknya sekarang masih beradaptasi dengan yang namanya social distance ini ya. Karena tadi pagi kita lihat bisa dikatakan chaos juga nggak Bu ya, karena Transjakarta, MRT atau bisa dikatakan transportasi umum hari ini mulai menerapkan hal itu, di mana masyarakat juga kaget nampaknya. Nah ini Anda melihatnya apa? Memang kurangnya sosialisasi atau seperti apa? Betul. Begini, jadi social distancing itu sebetulnya gini, upaya untuk tadi social distancing itu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai transmisi. Ini semua orang dianggap sama nih ya. Kalau yang sakit udah nggak ada kan, sakit kan dia udah masuk ke rumah sakit. Ini kita mau memutus. Ini harus difahami betul. Masalahnya adalah masyarakat bisa jadi belum mengetahui ini. Kenapa? Karena ini seharusnya disertai dengan komunikasi resiko yang sering sekali nih saya di dalam siaran-siaran berbagai macam stasiun televisi saya selalu sampaikan komunikasi resiko itu menjadi bagian yang sangat penting. Artinya apa? Masyarakat tuh harus tahu resiko yang sedang dihadapi ini apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan itu termasuk di dalamnya adalah social distancing ini. Artinya orang harus tahu kalimatnya kan ya, kalau dari perintahnya Pak Presiden di dalam pidatonya kan menyebutkan belajar di rumah, bekerja di rumah, gitu kan? Ibadah di rumah, tidak mengatakan sekolah libur. Tidak mengatakan cuti, nggak mengatakan begitu kan? Yeah. Artinya sebetulnya ini perintahnya adalah tetap belajar, tapi di rumah batasi aktivitas sosial. Nah, teknis itu kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kita akan breakdown lagi ya, Bu Brian. Saya mau fokus dulu ke Mas Uki. Kalau penilaian Anda, sudah efektifkah keputusan Presiden akhirnya dengan social distancing ini? Ya, saya kira memang betul kata Bu Brian tadi, memang istilah lockdown ini memang baru ya. Baru. WHO pun mengomentari ketika Wuhan di lockdown itu, ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Memang yang klasiknya kalau terjadi outbreak itu karantina, kemudian isolasi, memang betul seperti itu. Nah, kalau sebetulnya kalau lockdown itu sendiri memang kewenangan dari pemerintah pusat. Dan memang ada beberapa negara yang sudah menerapkan itu seperti di Eropa. Kemudian di Wuhan itu sendiri. Nah, tapi ada juga negara yang mereka tidak se-ekstrim itu untuk menanggulangi outbreak seperti Singapura. Jadi mereka fokus kepada target pengawasan kepada target yang memang itu suspek COVID-19 misalkan gitu. Jadi mulai dari melacak apakah ada kontak dengan penderita yang kontak penderita dengan orang lain atau tidak gitu. Itu semua dilacak seperti itu. Dan memang pada akhirnya ketika sudah terjadi community spread, artinya memang virus itu sudah ada di komunitas kita, memang langkah satu-satunya yang efektif salah satunya adalah dengan social distancing itu gitu. Tapi yang Anda lihat ini ya terkait dengan ini juga mungkin Anda bisa menanggapi terkait dengan hal ini. Dengan masyarakat kita yang tadi pagi itu, ini kan mereka sebenarnya sadar betul bahwa kita harus jaga jarak nih seperti ini kan, 1 meter seperti itu. Tapi dengan juga dikurangi terkait dengan transportasinya, ini kan mereka jadi juga bingung nih, serba salah. Anda melihatnya seperti apa? Betul, karena tidak ada kekompakan bagaimana kita menjalankan social distancing itu gitu. Termasuk tadi working from home-nya mungkin kan tidak compliant untuk itu. Betul. Tapi kita bisa ini ya, karena ini kan baru ya, mudah-mudahan ini orang kemudian belajar dan cepat. Ya kita nggak bisa berharap juga sekali diucapkan besok langsung terjadi. Kita tuh proses untuk kemudian bisa memahami itu dan patuh terhadap itu. Nah, masalah patuh juga kan ada 2 hal nih. Satu adalah individu bagaimana dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi juga diperlukan juga pihak otoritas untuk bisa memastikan kepatuhan itu terjadi. Ya mudah-mudahan lah, saya sih berharap kemudian ada gerak cepat untuk mengatasi ini. Apalagi kita berharap banyak dengan gugus tugas sudah dibentuk, kemudian juga ada perintah
bahwa satgas atau gugus tugas yang sama di tingkat provinsi maupun di kabupaten itu segera dibentuk juga, sehingga kemudian implementasi ini Pemda itu bisa memastikan implementasinya bisa berjalan dengan baik. Oke, ini agak menarik sih ketika dikatakan bahwa kompak ya. Nah ini berarti kan harus ada koordinasi yang baik, Bu, karena kita lihat bahwa harus jelas ya. Iya, itu dia tadi kan ingin dikurangi gitu ya kegiatan di luar rumah. Bukan berarti libur, tapi paling tidak bekerja di rumah, belajar di rumah dengan harapan tidak keluar rumah. Tapi masih juga ada perusahaan-perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang masih memberlakukan untuk kerja di luar. Nah, ini sementara pembatasan tadi. Nah, ini kan juga harus adakah koordinasi, kolaborasi atau komunikasi seperti apa sebenarnya, Bu? Ya, sebenarnya kita berharap itu koordinasi kan di di dalam Kepres itu disebutkan bahwa Pemda itu mempunyai sebenarnya bisa diharapkan untuk mengambil keputusan ya yang terbaik atas daerahnya, karena mereka yang tahu kebutuhan situasi di daerah dan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Tapi memang diharapkan untuk berkonsultasi dengan berkoordinasi juga dengan pusat. Nanti kan kita kan negara desentralisasi ya, ada kewenangan pusat, kewenangan daerah, kan ini juga harus diperhatikan. Tetapi memang dalam kondisi seperti ini kecepatan menjadi penting, selain juga ketepatan. Masalahnya ini kita bencananya bukan bencana alam ya, ini non alam. Jadi ketepatan juga harus diperhatikan karena kita berhadapan dengan makhluk berhadapan dengan mikroorganisme yang nggak terlihat, kemudian ada taruhan nyawa juga di sana, walaupun kita sepakati ya kalau dari keahlian para ahli sepakat ini virulensinya masih rendah, tingkat fatality-nya juga termasuk rendah juga. Tapi tetap ada resiko kematian di Mas Ugi, dalamnya. ini kalau misalnya aktivitas seperti tadi pagi ini masih berlangsung lama, sebetulnya haruskah ada cara lain atau bagaimana ini? Itu sekali lagi berarti sekarang untuk kita ke transportasi publik itu memang masih sangat berisiko ya. Bisa dibayangkan antrinya segitu panjangnya, kemudian nanti di dalam gerbongnya nanti itu seperti apa, itu memang masih sangat berisiko. Kita nggak tahu apakah ada orang yang terinfeksi atau tidak, karena memang gejalanya sebagian besar juga ada yang asimptomatik gitu. Dan memang kita jadi seperti gambling itu, dan memang butuh kehati-hatian gitu ketika ke transportasi publik. Karena gini, Mas Ugi, saya selalu bicara dengan mungkin awam ya, yang nggak mengerti apa itu istilah-istilah, mungkin yang berbau medis begitu ya. Mereka kekhawatirannya begini, tadi ini menghadapi virus kan begitu, kemudian yang dikhawatirkan adalah bagaimana memutus penularan ini gitu. Nah, sedangkan aktivitasnya juga masih tinggi begitu. Bagaimana mungkin saran dari Anda pemerintah bisa memastikan gitu kalau apa yang dilakukan ini betul-betul bisa memutus penularan gitu, atau ada cara lain begitu yang lebih efektif misalnya? Jadi gini, untuk memutus transmisi atau kita istilahnya penanggulangan outbreak itu memang ada, paling itu dibagi dua. Jadi langkah pharmaceutical itu seperti pengembangan obat, vaksin dan lain-lain, dan langkah non pharmaceutical seperti tadi social distancing, kemudian isolasi, karantina, travel restriction, kemudian juga self-protective measures. Jadi bagaimana kita melindungi diri kita sendiri gitu dan lingkungan gitu. Jadi memang usaha-usaha itu saya kira pemerintah sudah paham dan beberapa memang sudah dijalankan. Tinggal bagaimana koordinasi yang baik saja gitu. Dan kepatuhan. Betul, kepatuhan dari warga masyarakat kita untuk memang betul-betul, termasuk juga mungkin stakeholder gitu ya, Bu. Petugas juga, kepatuhan juga terhadap petugas kan. Iya betul, karena bagaimanapun social distancing juga ada pengorbanannya gitu. Kalau lockdown itu pengorbanannya jauh lebih besar memang. Oke. Yang ini pun social distancing ada pengorbanannya juga. Oke. Ini terkait kekompakan dan kepatuhan kita mungkin akan bahas lagi nanti usai jeda, dan pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan kita lanjutkan usai jeda.